Karena kebanyakan yang dicampur sayur lain kalau nggak ada sendoknya, suara sendoknya ter ya itu kayak kosong gitu loh. Keberatan nggak kalau misalnya yang di pojok ini saya kasih judul rahasia sendok mantos? Boleh? Yuk di pojok. Halo teman-teman, hadir kembali bersama KH Files. Di pojok kali ini kita menghadirkan Venta. Halo Mas Venta. Halo Mas. Nama lengkapnya siapa Mas Venta? Nama saya Venta Cesar Bastian Hadikusuma. Venta Cesar Bastian Hadikusuma. Sebelum kita ngobrol tentang yang lebih spesifik, Mas. Ceritanya, Mas. Sekolah, tahun piro lahir dan lain sebagainya. Ya, perjalanan hidup. Ya. Awal perjalanan hidup dari menetas. Dari saya lahir di Gunung Kidul. Di Playen Gunung Kidul. Oh, Playen. Oke. Pada tahun 93. 5 Maret 1993. Berarti kemarin belum lama ini, iya, berarti ulang tahun. Alhamdulillah. Oh, nggak ada undangan pesta-pesta, Mas. Karena Covid, Mas, mungkin. Oh, oke. Mantap. Alasan mantap. Ya. Sekolah dulu sempat rumah di Logandeng. Oh, oke. Depan Sototan Proyek oke. Rumah di Logandeng, tempat TK juga di Logandeng. SD, tapi SD di Playen. Oke. Rumah tetap di Logandeng, SD tetap di Playen. SD di Playen. Setelah SD, saya SD kelas 4. Kebetulan Pak Mantos menderita sakit. Oke. Saya pindah ke Playen untuk keluarga juga. Ibu saya kebetulan anak pertama. Oke. Pindah ke Playen, ya udah itu. Akhirnya sekolah juga terus. Anak pertama dari Pak Mantos. Berarti Mas Venta ini termasuk cucu pertama? Iya, cucu pertama. Oke. Dan SD juga di Playen, SMP di Playen. SMP Playen 4 di Banaran. Oke. Banaran. Terus SMA 1 Playen. SMA 1 Playen. Ya, Pelembutan. Pelembutan. Ya udah sampai SMA. Ya. Tidak melanjutkan perguruan tinggi. Oke. Terus ada apa yang menjadikan Mas Venta ini senang nyanyi? Oh, kalau senang nyanyi sih sebenarnya enggak juga. Sebenarnya enggak senang nyanyi? Enggak. Oke. Karena notabene saya dulu amit sewu. Soalnya dulu waktu Pak Mantos berkarya, Pak Mantos sering rekaman dan banyak artis-artis yang datang. Anggere saya itu mau delok ini ngopo to iki? Enggak boleh. Orang yang gini ganggu. Oh ya wis, menarik. Ya. Rasa penasaran saya itu sebenarnya malah di gamelan, alat musiknya. Alat musik gamelannya? Iya, alat musik gamelannya. Dan kebetulan dulu kan pemainnya Pak Mantos, pemain-pemain campur sarinya Pak Mantos yang dari ISI, ada yang dari ISI juga. Itu kan nginepnya sehari-hari di rumah Playen. Jadi setiap hari saya ketemu. Itu, Mas, aku ngajari ngendang, ngajari nyaron, ngajari ini kan gitu. Kalau untuk nyanyi sendiri malah enggak. Soalnya saya lebih penasaran di gamelannya. Lebih penasaran di gamelan. Ada instrumen gamelan yang paling dikuasai? Kalau paling dikuasai sebenarnya saron. Bisa. Ya kendang sedikit-sedikit. Penting muni. Tapi di YouTube akhir-akhir ini saya sering sekali melihat karya-karya Mas Venta dan kawan-kawan. Iya. Bahkan suara Mas Venta sendiri juga sangat identik sekali, mirip Pak Mantos. Ini luar biasa. Kadang saya sendiri juga,
Ini kalau tidak mendengar, tidak melihat videonya, saya yakin orang akan berpikir, ya ini suaranya Mak Mantos dulu yang mungkin diperbarui di model digital hingga menjadi asik seperti ini. Itu terus apa yang membuat Mas Venta ini sekarang lebih sering menyanyi daripada ngamel? Sebenarnya itu salah satu keresahan saya. Keresahan saya di dunia campursari. Karena menurut saya keoriginalan campursari saat ini itu hampir sudah tidak terpakai. Karena maksudnya pakem campursari yang tinggalannya Pak Mantos dulu ya. Iya. Sebenarnya itu keresahan saya. Dan setiap ada pentas, ada konser campursari apa di alun-alun apa di mana itu, sebenarnya yang saya sayangkan cuma kalau namanya depan itu seumpama campursari apa, campursari iki, itu ya ayo nggawa lagu campursari. Jangan disalah kaprahkan dengan begitu bernama grup itu bernama campursari, ada yang request lagu, Mas aku njaluk lagu iki, dan notabene itu lagu dangdut. Dan itu yang membuat saya. Definisi campursari yang dimaksud sendiri apa sih sebenarnya? Campursari itu yang identik dengan Pak Mantos. Ya identik dengan Pak Mantos ya dengan langgam-langgamnya, langgam seperti langgam Nidam Sari, Bengawan Sore itu kan. Kalau menurut saya memang di kalangan milenial sekarang sulit masuk ke telinga milenial dari versinya Pak Mantos. Pertama itu. Dan campursari juga yang dangdut juga ada. Tapi dengan gamelan campursari itu juga sebenarnya enak didengar juga. Dan itu termasuk salah satu keresahan saya karena kenapa saya mengcover kembali karya-karya Pak Mantos itu ya salah satunya itu karena milenial sekarang sulit untuk menerima musik campursari dengan pakemnya Pak Mantos. Oke teman-teman, beberapa lagu-lagu Mantos di cover oleh cucunya sendiri, Mas Venta. Beberapa lagu didaur ulang kembali agar sesuai dengan kebutuhan para penikmat musik saat ini. Di YouTube, bagian besar di YouTube ya? Iya, di YouTube. Ada channel khusus? Ada channel untuk saya sendiri di Dapur Musik. Di Dapur Musik. Oke teman-teman, Dapur Musik yang digawangi oleh Mas Venta dan kawan-kawan banyak sekali mengcover lagu-lagu Mantos. Di mata jenengan, di mata Mas Venta, simbah jenengan itu yang bagaimana sih sebenarnya? Simbah saya itu sebenarnya orangnya tegas, disiplin, galak lah. Galak. Tapi galaknya kan, ayo, ini. Supaya tanggapan bocah-bocah rutangi yo, lengureng-ureng tenanan. Karena yo ayo disiplin, ayo. Deadline segala deadline rekaman gini direwangi ngedur gini. Itu yo disiplinnya bener-bener. Kalau secara musikalis, apa yang paling Mas Venta tangkap atau paling Mas Venta tidak bisa lupakan secara musikalisnya? Kan begini, maksud saya kan banyak sekali artis ataupun kelompok campursari di era itu yang kemudian juga mereka memiliki khasnya masing-masing, seperti yang akhirnya juga sudah meninggal, Didi Kempot dan lain sebagainya. Itu dia juga mengatasnamakan campursari, di awal-awal juga langgam, dan akhirnya masuk pada ada dangdut koplonya, walaupun tetap dengan menggunakan instrumen-instrumen campursari beliau. Ya. Nah,
Kalau Didi Kempot saya selalu menangkap yang selama ini viral adalah karena ada biolanya dan lain sebagainya. Terus kendangnya itu juga khas banget. Itu kalau sosok Manto sendiri di mata Mas Venta, Iya. secara musikalis. Karena Pak Mantos itu mengembangkan campursari Oke. dengan memadukan musik pentatonis dan diatonis, Oke. gamelan Dengan dan musik musik modern. modern. Oke. Itu yang jelas. Dan di situ ada uniknya. Nah, ini. Kalau ada suara, kalau kita aja Mhm. dengerin musiknya Pak Mantos, Oke. pasti waktu dilanggam ada suara sendok. Ya, itu pernah fenomenal sekali. Ya, Dan itu tidak ada yang sampai sekarang. Betul. Tidak, satu hari semoga saja kami bisa menghadirkan pemainnya ini Bisa. yang spesial ini. Iya. Saya sepertinya ini masih ingat. Suara sendok itu khas sekali di dalam musik langgam Pak. Campur sarinya Pak Mantos. Iya. Oke. Dan kebanyakan kalau yang dicampur sari lain tidak ada. Betul. Tidak memakai, karena memakai drum. Ya. Drum. Drumnya pun kalau Pak Mantos pakai drum keyboard, nggak pakai drum langsung. Jadi kayak drum elektronik? Iya. Oke. Drum keyboard bisa. Nah, ya itu yang khasnya cuma di sendok itu kan suarane nek dhewe cuma gini doang kan. Iya. Nggak terlalu itu, Mas. Tapi kalau dipadukan di musiknya Pak Mantos tuh dan justru ini ya yang menjadi identitas yang sampai sekarang belum ada yang bisa meniru. Iya. Karena kebanyakan yang dicampur sari lain kalau nggak ada sendoknya, suara sendoknya ter ya itu kayak kosong gitu. Keberatan nggak kalau misalnya yang di pojok ini saya kasih judul Rahasia Sendok Mantos? Boleh? Oke, di mata keluarga sendiri. Ini kita bicara tentang sebagai beliau adalah seorang campur sari ya, bukan sebagai sosok pribadi beliau sendiri, tapi paling tidak dalam ranah musikalis. Gunung Kidul khususnya Indonesia umum ya, karena memang sempat luar biasa. Luar biasa. Di mata keluarga, jenis musik yang dipilih oleh Mantos sendiri menurut keluarga besar waktu awal-awal dulu bagaimana? Jenis musik yang campur sari ini, yang kan begini, beberapa orang kalau misalnya saya tiba-tiba milih, oke, saya memainkan reggae, mungkin anak, istri, orang tua saya tidak memahami itu, musik apa? Nah, waktu itu otomatis kan campur sari Pak Mantos itu kan juga sangat spesial, artinya belum ada yang menggarap serius, belum seperti itu. Itu pandangan keluarga sendiri kalau musik yang dimainkan oleh Mantos sendiri apa? Kebetulan kan tanggapannya paling tidak. Kebetulan Pak Mantos kan nggak sendiri, menggandeng adik-adiknya. Oke. Siapa saja Mas sebutin Mas? Ada Pak Arjono. Pak Arjono itu juga dulu jadi yang ngebas. Ngebas Pak Mantos, ngebasnya Pak Mantos. Kedua Pak almarhum Pak Yuni. Ya, saya sempat dekat dengan Pak Yuni juga. Itu pegang keyboard. Ya. Dan ada yang Pak Heru yang sekarang di Bogor. Di Bogor ya. Kecuk ya. Cuk. Terus ada almarhum Pak Sutomo. Pak Sutomo itu kakaknya Pak Yuni. Tapi beliau memang tidak langsung masuk ke campur sari. Tapi beliau masih ikut di keroncongnya. Nah, ya kebetulan kalau keluarga sendiri memang dari adik-adiknya, dari Pak Mantos sendiri juga sudah mempunyai seni sendiri. Sendiri dan akhirnya digabung ya. Jadi kalau boleh disimpulkan secara luas gitu, campur sarinya Pak Mantos itu tidak hanya mencampur sarikan musik, tapi juga mencampur sarikan potensi keluarga. Dan ada satu lagi juga pengendangnya, ada Mbah Yono Bengok. Itu kan iya. Bahkan saya juga mendapat informasi bahwa salah satu kekhasannya
musiknya campur sari Iya. Pak Mantos adalah kendangnya Iya, Mbah Yono. kendangnya batangan. Betul ya? Ya, Mbah batangan. Yono itu memang khas di Ah, ya. musik campursari. Waktu Iya, iya, dulu iya. dari awal berdirinya campursari CSGK itu sampai Mbah Yono sudah ibaratnya sudah sepuh lah, Sudah sudah sepuh, sepuh, iya. sudah pensiun dari campursari CSGK sendiri juga. Oke. Kekhasannya juga masih belum. Masih belum ada yang Masih belum. mengimbangi ya? Masih belum. Termasuk suara sendok. Iya. Geleleng-gelelengnya Iya, kendang iya, itu iya. khas sekali kalau Iya. Mbah Yono. Ya itu juga salah satu Iya. berdirinya CSGK Campursari Gunung Kidul itu juga Oke. ada peran dari Mbah Yono, adik-adiknya Pak Mantos. Oke. Itu jadi tidak cuma Pak Mantos sendiri Oke. yang mengembangkan. Kalau dalam albumnya Pak Mantos, ya mungkin Mas Venta waktu itu masih kecil. Pernah nggak ikut diperankan dalam musiknya? Sudah. Waktu itu di album apa? Atau di lagu apa? Itu di lagu Inang Karo Ngilo. Mas Venta pegang? Saya jadi video klipnya. Oh, video klipnya. Iya. Oke. Tapi saya masih kecil. Oke. Masih kecil, kebetulan saya cuma ngikut. Mau kemana, Mbah? Mau syuting kemana? Parangtritis. Ikut ya. Ya sana aja Ibu. Masih kelingan. Iya. Wes. Ganti mangkat. Kalau ibu jenengan tuh aslinya Asli Jakarta. Jakarta. Iya, di Jakarta. Nah, berangkat ke Hotel Queen. Waktu itu kan syutingnya di Hotel Queen. Oke. Kebetulan ada sutradaranya, Pak Mantos. Ini susunya ya? Oh, nah digendong. Oh, piye? Bawa sorjan enggak? Tanya, bawa sorjan enggak anakmu? Enggak gitu. Bawa. Wes digantini sorjan katokan dawa. Lah terus pon piye? Joget ning kene. Nginang karo ngilo. Aku joget itu. Wes. Itu yang paling Mas Venta kenang ketika Iya. ikut terjun, ikut dalam proses. Iya, ikut Pak Mantos dalam dulu proses 2 hari sore sampai pagi pun. Wow. Kebetulan saya waktu itu pas ikut juga. Oke. Kalau Pak Mantos tuh meninggal tuh Mas Venta waktu umur berapa? Saya SMA kelas 3 Oh, SMA kelas 3. 2012. Nah, di saat jenengan itu muda, artinya remaja, itu apakah Mas Venta juga main band misalnya kesan seperti Iya. anak-anak muda sekarang? Jadi dari SMP Oke. SMP sampai ke SMA, sejak remaja, saya main band. Kebetulan suka ngeband, suka Iya, khasnya anak muda. ikut festival. Oke. Dari Bandnya dulu namanya apa, Mas? bandnya aku Masih ingat ya? enggak lupa ya saya, Lupa, oke. tapi di situ sering megang drum. Oke, Kalau enggak drummer. drum yang bass cuma Oke. itu. Drummer ya sama ngebass. Oke. Tapi waktu itu apakah juga terpikir tentang karya-karya Pak Mantos yang akhirnya sampai sekarang masih menjadi kerinduan banyak orang? Belum. Waktu itu belum. Masih asik dengan Masih jati diri asik kemusikannya. Dengan dunianya Dengan sendiri. dunia sendirinya. Dan saya belum berpikir terlalu jauh. Oke. Dan saat itu saat saya suka main band, main gini kan, CSGK sendiri juga sudah masih jalan iya. dengan dipimpin dengan Pak Yuni. Iya. Almarhum Pak Yuni dengan sudah jalan, masih produksi album juga masih. Oke. Makanya di situ juga belum terfikirkan mau masuk ke campursari apa enggak kan? Dari Pak Yuni, Pak Arjono ini kalau jenengan itu Apa? Anaknya? Saya Oke. itu anaknya. Maksudnya gimana? Oh, itu adik-adiknya ya? Adik-adiknya. Oh, adik-adiknya. Oke. Sorry. Kan adik-adiknya yang di CSGK semenjak Pak Yuni itu adiknya ya. Pak Mantos sakit kan akhirnya campursari ini dipegang sama Pak Yuni. Pak Yuni dengan adik-adiknya juga masih ini semua. Masih ikut semua dan masih produksi album, masih manggung-manggung gitu. Nah, Mas Venta, dengan album-album jenengan yang sekarang, ada nggak yang album karya jenengan sendiri? Sementara atau mungkin single album atau sementara masih cover? Masih cover. Dan harapannya jenengan sendiri apa? Kalau dari saya sendiri memang
ini sudah menjadi program saya. Oke. Program saya untuk ini ya. mengcover lagu Mengcover semua lagu semua Pak ya? Mantos yang bisa, yang chordnya bisa dinasionalkan. Oke. Kan Memang ada chord yang tidak bisa dinasionalkan. ada pelok. Oke, memang itu. Pelok 6, pelok barang. Adakah keinginan untuk kembali lagi menggunakan selendro pelok semacam itu untuk cover khusus? Kalau sementara ini bagian besar keroncong. Sementara ini popcong dulu. Popcong dulu. Okay. Tapi kalau mau masuk ke ranah gamelan, berarti kan itu mau nggak mau masuk ke campur sari ya. Nah itu. Karena kalau masuk ke campur sari, saya masuk ke campur sari dan membawakan kembali ke campur sari itu, saya harus nemuin khasnya dulu. Oke. Soalnya tidak semua pemain gamelan, tidak semua wiyogo itu bisa meniru kekhasannya Pak Mantos. Dan sekarang sebenarnya ada mereka teman-teman saya yang kalau pas main gamelan, main campur sari live itu, ya sedikit nyerempet khasnya juga dapat. Gitu. Tapi kan karena mengumpulkan orang itu sulit. Teman-teman mengumpulkan orang sulit, menemukan kekhasannya sendiri juga masih sulit. Artinya ini masih butuh proses lagi. Tapi bayangan itu ada. Harapan Mas Venta sendiri terhadap musik-musik campur sari di Gunung Kidul, kalau Mas Venta? Ya, harapan saya untuk musik campur sari khususnya di Gunung Kidul karena apakah kita harus kemudian kita bikin pakem, ini campur sarinya Mantos, ini campur sarinya sana, enggak, atau gimana? Sebenarnya karena campur sari itu lahir di Gunung Kidul dan menjadi khasnya Gunung Kidul. Ya, ayolah menjaga kekhasannya campur sari dengan genre mereka masing-masing, dengan gaya bermusiknya mereka masing-masing, dengan skill mereka. Kalau nek iso neng dure Pak Mantos. Ada Pak Mantos lain. Sepertinya kok masih jauh nih kita kalau ingin paling tidak standar dengan Pak Mantos sang maestro campur sari. Ya, tapi paling tidak usaha Mas Venta dan kawan-kawan tentu juga mengingatkan kembali anak muda sekarang bahwa Gunung Kidul dulu punya maestro hebat. Terus harapan Mas Venta sendiri untuk kalangan milenial misalnya? Untuk kalangan milenial juga, karena saya juga lagu-lagu Pak Mantos itu sebenarnya arepa Jawa. Ini nek digawake enak iki mbok wong galuh iso. Gitu ya. Gitu loh. Sahabat biar pun semakin bisa tegar. Jadi Didi Kempot punya versi galau sendiri. Iya, betul. Pak Mantos pun juga punya versi galau sendiri. Versi ambiar sendiri ada. Pernah mencoba menuliskan sosok Simbah Mantos jenengan ini dalam sebuah buku atau belum. Karena rasa saya untuk mengangkat nama Pak Mantos itu ini proses saya ini. Jenengan mendapatkan dukungan dari keluarga juga? Iya. Adakah selain jenengan cucu-cucu yang lain yang juga mencoba mengangkat kembali simbahnya dengan konsep atau cara yang lain? Kalau dari cucu yang lain, karena yang lahir di Jawa itu cuma saya. Yang lain Jakarta kabeh. Jadi barangkali besok akan hadir kalau Betawi namanya itu campur sari ya. Makanya kalau di Jakarta juga kayak adik-adik saya sesama cucunya Pak Mantos juga mungkin mereka belum mendapatkan lah intinya belum klik lah untuk kesana mungkin ya. Karena
Ya, Kalau mau seperti ke memang situ, tidak bisa dipaksa. iya, memang. memang Tidak tidak bisa dipaksa. bisa dipaksakan. Namanya. Menarik. Hmm. Teman di pojok, sosok Mantos adalah sosok yang sangat populer di masanya. Bahkan penggandrungnya sampai hari ini masih sangat luas. Harapan jenengan terhadap para penggemar Mantos. Sekarang udah banyak, beberapa anak muda pun juga menyukai loh. Ya. Menyukai loh, baik itu hanya sekedar mendengarkan covernya Mas Venta maupun kembali lagi nyetel sing gambare sing jaman biyen. Iya. Iya. Ya, harapan saya untuk penggemar-penggemar Pak Mantos, khususnya musik campursari atau pop Jawa, keroncong, karya-karya semua karya-karya Pak Mantos. Karena kan Pak Mantos juga tidak cuma berkarya di campursari, Ya. di keroncong, di pop Jawa Ya. pun ada. Terus nikmatilah, terus dinikmati. Nikmati Karena karya asli Wong Gunung Putra Kidul. Gunung Kidul. Tetap Siap. dinikmati dan insya Allah saya juga akan apa ya? Mengcover, Mengcover, meramai, lagi. Oke. mengangkat lagi musiknya, lagu-lagunya Pak Mantos, yang dicampur sari. Oke. Untuk kalangan milenial juga kita ambiar. Menarik. Ambiar bareng. Ambiar ke bareng. Teman-teman di pojok, tidak akan pernah habis sosok Mantos kita jadikan bahan obrolan walau di pojok. Mas Venta, sukses selalu. Siap. Pokoknya salam buat keluarga. Campursari Gunung Kidul akan bercampur lagi dengan banyak Siap. musik yang lain. Semoga Mas Venta menemukan garisnya sendiri seperti Mbak Mantos. Masih banyak lagi, tetap di pojok saja.